Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Wisnu Bagaskara dari jurusan Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Ingin mempresentasikan presentasi yang berjudul tentang pesan komunikasi. Baik, kita mulai saja langsung. Pengertian pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Yaitu seperti itu. Jadi pesan memang suatu yang utama ya untuk kita mengobrol. Untuk pesan terdapat dua jenis pesan. Yang pertama, penyusun pesan informatif. Yang dimaksud ini adalah space order. Penyusun pesan dengan space order akan memperhatikan kondisi tempat atau ruang. Misalkan dalam lingkungan lokal, nasional, ataupun internasional. Jadi kita menyesuaikan pembicaraan itu dalam lingkungan seperti itu. Yang kedua, time order. Mengelola pesan berdasarkan waktu atau periode. Artinya pesan akan disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu pastinya akan kita urutkan, kita jelaskan lah, mulai dari awal hingga akhir. Untuk yang ketiga, deductive order. Penyusunan yang dilakukan mulai dari hal-hal yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Selanjutnya, pesan persuasif. Pesan persuasif adalah seperti himbauan, pemberitahuan seperti itu ya. Yang pertama, fair appeal. Tujuan dari metode ini adalah untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Misalkan saat kita sedang penyuluhan, agar masyarakat dapat percaya, kita biasanya memberikan hal himbauan-himbauan agar mereka dapat percaya karena ketakutan. Bukan karena ketakutan, tapi seperti mereka jadi waspada dan dapat bertindak secara bijaksana. Yang kedua, motivasi apel. Teknik yang digunakan membutuhkan internal psikologis masyarakat sehingga mereka dapat menangkap pesan yang kita sampaikan dan tergerak untuk melakukannya. Yang ketiga, humoris. Gaya humor saat penyampaian pesan akan menghindari suasana bosan sehingga pendengar akan terus fokus dengan apa yang kita sampaikan. Jadi saat kita menyampaikan pesan tidak serta-merta selalu hal yang menegangkan gitu. Kita terkadang harus bisa berhumoris. Baik, selanjutnya penyampaian pesan yang efektif. Yang pertama, kredibilitas pengirim pesan. Yang dimaksud ini adalah bisa dipercaya dari isi pengirim pesan sebagai informasi. Kita harus sebagai penyuluh, kita harus dapat dipercaya oleh para pendengar-pendengar tersebut. Yang kedua, intensi. Maksud atau motivasi. Selain penyuluhan, kita juga bisa setidaknya memberi motivasi kepada mereka untuk hal-hal kecil. Ungkapan sikap hangat dan bersahabat dari pengirim pesan. Yang kedua, keterampilan mengirim pesan. Membuat pesan lengkap dan mudah dipahami. Jadi pesannya cukup singkat tapi tidak bertele-tele dan pendengar pun mudah memahaminya. Yang kedua, pesan nonverbal harus sesuai dengan pesan verbal. Yang ketiga, menahan diri untuk membuat penilaian atau interpretasi. Selanjutnya, umpan balik dari penerima pesan. Yaitu yang pertama, membuat pesan secara lengkap termasuk pernyataan yang jelas mengenai informasi yang dibutuhkan. Jadi kita harus mengetahui sumber-sumbernya, kita harus memastikan bahwa itu benar-benar fakta. Yang kedua, meminta umpan balik dalam hal bagaimana pesan tersebut diterima. Kita seharusnya setelah penyuluhan, kita menanyakan kepada sang pendengar atau sang penerima itu apa pesan-pesan yang kita sampaikan tadi. Jadi kita dapat memastikan bahwa pesan itu benar-benar dapat diterima dari pendengar atau penerima pesan tersebut. Baik, sekian itu presentasi saya, cukup pendek.
Baik, jangan lupa subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penulisan, mohon dimaklumi. Baik, jangan lupa di like, subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.